Hai, kita ketemu lagi dalam Sofina Vitox, You Are Loved. Hari ini saya kedatangan seorang tamu dari timur. Timur. Ryan Pono. Tuh, yang keprok banyak karena dia hari ini bawa tim sekampung. Makasih ya pada datang ke Pepita and Sons. Sama-sama kakak. Aduh kakak loh. Bung, ya. Pronounce name-nya tuh Ryan apa Ryan sih? Ryan. Ryan, bener. Ryan. Itu Jadi, singkatan nggak nama bapak ibu lo bukan? Bukan. Jadi nama aku tuh aslinya Rayendi Rohipono. Rayendi. Oh. Adaptasi nama-nama India gitulah dulu. Iya. Rayendi. Jadi biar gampang Ryan. Tapi orang banyak yang mislead kan. Dipikir Ryan. Jadi Rian kebanyakan manggilnya. Iya gitu. kan. Sementara sekarang partneran sama Rian juga ya. Ada masif ya. Ryan dan Rian. Jadi panggilnya bukan Ryan ya guys. Ryan. Iya. Oke, bukan karena aku orang Batak ya, tapi memang Ryan kau dipanggilnya. Ini kan. informasi yang sungguh berguna ya. Sungguh kan? Sungguh iya. banget. Nah kalau Pono itu marga Ambonnya? Pono itu sebenarnya marga NTT. Oh, it's not Ambon. It's not Ambon. Yang Ambon tuh mamaku. Oke. Dan oma dari papaku. Oke. Jadi kalau opa dari papaku itu Opung Doli dari papaku ceritanya. Iya, kayak itu, istrinya orang Batak. Itu NTT, orang-orang Sabu. Sabu, oke, iya, tahu. Tapi domisilinya di Sumba, Waingapu. Oh, gitu. Jadi kalau pulang kampung ke sana masih banyak saudara? Sangat heboh. Kamu bisa bahasanya nggak sih? Di sana bahasa tanahnya sudah agak melebur, jadi lebih ke logat sih. Oke. Engko mau pi mana? Oh. Ajak saya dulu. Yang gitu. Ajak beta apa saya sih? Saya kalau di sana. Kalau yang beta itu yang pakai beta itu Kupang. Oke. Oh, beda lagi ya. Beta lu kan kalau Kupang kan. Oh, iya beta lu. Ya, benar. Baiko. Gitu. Beta Baiko. Gitu. Oke. Deng lu. Oke, jadi kita udah tahu ya kurang lebih bukan Ambon murni tapi ada NTT-nya. Jadi secara darah sebenarnya lebih banyak asimilasi darah Ambonnya ya. Tapi karena patrilineal kan, jadi membawa Fam NTT. Oke. Ryan ini adalah seorang singer dan songwriter yang menurut saya sangat produktif ya. Mungkin ada mami-mami di sini yang kurang, karena kan penonton aku banyak mami-mami juga kan ya. Yang mungkin tunggu ya, aku pernah inget Ryan di mana ya? Pasti inget Pasto inget dulu zaman dia pasti. Grup musiknya dia namanya Pasto dulu tuh ya kan, bersama Melto. Kita sering ketemu di acara pagi-pagi itu dulu. Iya. Kan? Nah, tapi gini, ternyata tunggu supaya ingat dulu. Ya. Pasti gini, yang mana ya Mbak? Aku kayaknya tahu itu yang pernah kerja sama dengan Maya, pakai lagunya Maya Estianti, labelnya Maya. Lagunya adalah Aku Pasti Kembali. Aku pasti kembali. Yang itu loh. Apa? Aku akan pergi ke sementara, bukan untuk meninggalkanmu celananya. Itu lagunya ya kan. Oke, sekarang kita akan bahas Ryan Pono secara individual. Sebenarnya dia itu siapa, lahirnya di mana? Lahirnya di Jakarta. Tapi kalau lo lahir di Jakarta. Anak keberapa dari berapa? Anak kedua dari 4 bersaudara. Ada cewek, ada cowok. Pertama perempuan, aku. Terus yang ketiga laki. Yang keempat yang bontot perempuan. Yang paling mengalir darah seninya lo? Apa semua rata? Gue sama adik gue sih. Yang nomor? Yang laki. Oke. Yang adekku langsung. Tapi karena memang kita bertumbuhnya di gereja juga ya. Jadi memang terlibat. Church musician ya? Jadi memang terlibat paduan suara, terlibat grup vokal dan banyak kegiatan musikal di gereja sih sebenarnya. Jadi orang tua juga, papaku juga sebenarnya itu musisi yang berangkat dari NTT dulu yang cita-citanya mau jadi penyanyi di Jakarta. Ini orang tua zaman dulu gini nih, ya benar. Tapi ya karena satu dan lain hal nggak kesampaian. Jadi mungkin energi itu kali ya, yang energi musik yang selalu terdistribusi setiap hari itu akhirnya jadi bikin
ketertarikan sama musik gue tuh jadi besar banget. Energinya apa tuh dulu Papa? Main gitar, dia Entah main nyanyi? gitar, ya entah zaman karaokean di rumah, atau ya pokoknya segala kegiatan hampir diisi dengan nyanyian ya kalau lagi senggang ya. Gitaran, nyanyi-nyanyi gitu. Terus hampir seminggu 2 kali ada latihan paduan suara yang keliling ke rumah-rumah jemaat. Ya, nah itu kita ngikut tuh selalu tuh. Iya. Nggak gini loh yang gue perhatikan juga ya dalam hidup ini, dengan seiring semakin bertambah umur, gue memperhatikan bahwa jangan-jangan kita ini jadi seperti ini sebenarnya juga bawa cita-cita orang tua. Jadi orang tua udah punya cita-cita. Kita pikir itu punya kita nih. Iya. Sebenarnya Tuhan titipin, tapi nanti buat ditularin ke anak, jadinya di anak gitu loh. Ya nggak sih? Sepertinya gitu ya. Sepertinya gitu ya. Kayaknya gitu ya. Jadi kayak ada banyak hal yang nggak kesampaian sama bokap justru terjadi sama gue gitu. Tapi itu bokap ngomong nggak sama lo? Atau itu cuma observasi lo? Oh ini si bokap pengen jadi musisi nih. Atau dia pernah ngomong, Kayen, papa tuh dulu pengen gini, lalu nggak jadi, kamu aja ya. Nah, ngomong kamu aja ya tuh nggak. Tapi dia cerita, papa tuh dulu gini. Tapi nggak pernah ada narasi kayak, tapi gue give up sama cita-cita gue. Nggak pernah jadi ada. Jadi gue mau lo yang meneruskan gitu, nggak ada. Pernah. Nggak ada. Nggak ada. Tapi secara nggak sadar dan tanpa tekanan apapun, akhirnya ya gue jadi sangat into music banget. Oke. Kalau mama nggak musiknya? Mama juga ya, tapi sebatas di gereja ya, paduan suara dan lain-lain. Tapi kalau punya spesifik talent musik, kalau bokap kan ya bisa main alat musik juga, bisa nyanyi juga, bisa nulis lagu juga. Oh, bokap juga nulis lagu. Bisa aransemen choir juga, aransemen breakdown secara notasi dan lain-lain gitu. Oh, jadi inget teman-temanku keluarga Sabah nih dulu, Om Daud, modelnya kan begitu kira-kira juga gitu, ya. Oke. Lu banyak sebut gereja tadi. Lucu nih, tadi waktu Ryan datang duduk, aku tuh baru sadar kalau aku bilang gini, lu kenal adik gue? Of course kalau Lea kenal lah ya, mereka sama-sama penyanyi. Lah Tina juga gue kenal. Hah? Kok dia kenal adikku yang satu lagi? Kan gue dulu nongkrong bareng, kata dia gitu. Di mana? Depan gereja tuh Setiabudi. Perasaan gue dulu nongkrong di situ. Nih buat temen-temen yang gereja Setiabudi yang nonton, hai, hello, HKBP Setiabudi gitu ya. Ternyata dia juga nongkrong, cuma beda era. Pantes ya, celah-celahannya mirip. Jadi langsung mengenali. Pantes bocor halusnya mirip gitu ya. Mirip ya. Geng-geng Peli 15 ya? Peli 15. Lu Peli dong. Peli. Karena ternyata dia pun rumahnya dulu sempat, dia nanya, dulu di mana Kak rumah? Setiabudi, iya, tapi habis itu aku pindah kemana, Senen? Ah, masa gue kan juga Senen gitu. Iya. Sementara aku tuh di daerah Tanah Tinggi situ lah ya, Tangsi Penggorengan. Aku di Kuini tuh, seberangnya Kuitang tuh. Nah, Rumah sakit Gatot Subroto. RSPAD Gatot Subroto. Jadi Peli tuh kalau dari situ ke Setiabudi Peli. Bener, nggak ada means of transport lain. Oh, apa itu Peli? Apa itu Jaksel? Kita pusat pride. Sorry Jaksel, pusat pride. Ini yang kalau nonton Melisa Karim pasti setuju nih, karena dia juga anak Senen. Oh gitu. Ya. Oke, Senen berkumpul. Sedap. Jadi lu sempet tinggal di area situ ya. Ternyata kita berselisipan musim, tapi ada di satu area terus ya. Gue lahir dan besar, born and raised di Senen. Born and raised. Ya, jadi baru pindah dari sana itu rumah orang tua dijual itu tahun 2011. Baru pindah ke Bintaro. Terus setelah nikah, gue pindah ke rumah sendiri di Cinere. Gitu. Cinere, oke. Oke, sekarang kita masuk ke masalah musiknya. Singer songwriter. Sebelum gue masuk ke kemarin gue, wah gila hebat Ryan ada di Java Jazz, dan hebat loh menurut gue, nggak semua musisi diundang terus lo nyanyi di situ, your own show. Sekarang gue mau nanya ini nih. Ada lagu lo, kan lo kan pencipta lagu. Tanya Hati. Itu tapi pas gue cek di YouTube ratusan ribu views covernya. Ratusan juta ya? Tapi cover. Ratusan juta ya, Mas? 100 juta lebih. Wow. Tapi cover, bro. Kan nggak netes ya duitnya ke lu, gimana tuh? Lu memperhatikan itu nggak? Atau lu jangan-jangan baru tahu sekarang setelah kita ngomong? Sebenarnya merhatiin sih, cuman nggak kalau udah ratusan. Terakhir gue ngecek itu masih puluhan. Berapa terakhirnya? 100 100 M, bro. 100 M. Coba cek dulu supaya kita nggak salah informasi. Sebenarnya officially kan gue bergabung sama sebuah publisher. Jadi publisher yang ini berjudul S itu bukan? Yang berjudul S enggak? Oh bukan. Bukan, beda ya? Bukan, beda. Jadi dan memang publisher itu kan punya engine yang mungkin Mas Pongki lebih ngerti ya, tapi gue coba menjelaskan yang namanya content management system itu.
Gitu. Jadi lewat engine itu bisa mengkurasi segala bentuk royalti yang ada dari YouTube. Gitu. Dan nah itu tapi terkurasi secara benar dan terdistribusi dengan benar, itu yang tidak saya pahami. Oke. Ada niatan nggak untuk lebih memahami nantinya? Oh sangat dong. Oke. Sangat. Berarti lo harus seminggu di sini ya? Musik. Kan 100 M kan? Satu account. Iya, satu account yang cover kan? Iya, yang lain ada lagi. Yang lain yang cover yang lain banyak. Ada ratusan ya? Puluhan ya? Bung, jatahnya ini anak-anak ini, Bung. Nah, itu anak-anakmu dia. ini, Bung. Itu dia, harus diurus itu. Itu dia, kayaknya mesti minta tolong Mas Pongki. Oke, abis ini ya, kita belajar hitung-hitungan. Oke, jadi menurut aku dia sangat produktif. Barusan kita tanya aja lagunya itu emang enak, tapi lagu itu makanya di cover orang kayaknya enak-enak aja gitu loh. It's apa ya? Singable song lah gitu ya. Ibaratnya kita nggak usah yang jago-jago amat nyanyi juga, tapi nyanyiin itu pasti bisa dapet gitu lah. ya. Udah enak gitu, friendly banget. Nah, lalu sekarang lu bikin Semesta Record bareng Rian Masif. Ya. Tahun berapa tuh? Officially berdirinya itu 2021 ya. Tapi aku bergabungnya di 2022. Awalnya gimana tuh ceritanya sampai bikin ini? Jadi berawal dari sebenarnya udah nggak ketemu Rian udah lama nih. Dulu kan kita ya bisa dibilang hampir seangkatan lah ya, sempat satu frame. Terus begitu ketemu lagi itu di sebuah project. Waktu itu aku diminta untuk direct vokalnya Rosa. Oke. Rosa. Oh, kamu vocal director juga soalnya ya? Vocal directing Rosa. Diminta sama Rosa waktu itu dan ternyata produser dan songwriternya itu Rian. Oke. Ketemulah di project itu kita, akhirnya kita banyak ngobrol dan setelah itu Rian ngajak aku untuk direct vokal salah satu line up di Semesta Records ini. Weda Mauf namanya. Weda Mauf. Dan setelah aku direct dia dan mungkin Rian happy gitu dengan hasil dan merasa bahwa sefrekuensi ini kita banyak ngobrol banyak hal mengenai musik, mengenai cita-cita ke depan gitu lah ya, terus cerita-cerita masa lalu semakin nyambung dan akhirnya Rian tiba-tiba kakak kalau lo involve di Semesta gimana gitu. Tadinya dia engage gue sebagai talent gitu karena waktu itu gue baru aja selesai kontrak sama label sebelumnya. Akhirnya setelah gue bergabung dan gue berpikir oke juga nih kayak bergabung, setelah berjalan berapa bulan terus Rian juga ngobrol, kakak kayaknya seru juga nih kalau lu jadi co-founder lah. Tadinya dia sendiri? Tadinya dia sendiri. Oh, sama ada beberapa orang lain. Ngerasa nyambung ya, brainstorming dan yang lain-lain. Gitu, akhirnya dengan berpikir cukup alot tuh, akhirnya gue gas deh. Gitu. 2021 tuh? 2022 baru dong? Baru, 2022 awal lah. Oh ya makasih. Sedap. Aduh waiternya. Sini waiter. Mirip siapa ya? Oh gitu? Iya. Oh oke. Gitu. Nah sejak lo bergabung itu berarti udah merekrut ada berapa artis? Sudah ada 3 artis sama aku ya? Ya. 3. Siapa yang 2 lagi? Weda Mauf, anak 15 tahun yang sudah nulis lagu sendiri dan produce sendiri. Oke. Anak ajaib lah ini. Weda Mauf, terus ada songwriter, komposer, produser perempuan juga. Anastasia Ria namanya. Anastasia Ria? Ya, 21 tua. Ria. Anastasia Ria, 21 tahun. Kayaknya label kalian ini suka sama yang singer-songwriter ya? Apa? Iya kan? Kayaknya kalau dilihat polanya gitu, apa karena kalian berdua juga songwriter, terus merasa let's make a label yang agak beda nih, nggak cuma nyanyi, tapi lu bisa bikin lagu lu. Jadi cita-cita memang sama sih, kita mau jadi platform buat anak-anak yang punya pure talent, bukan cuma nyanyi ya, tapi bisa produce sendiri, bisa songwriting sendiri. Karena makin hari makin kesini kita merasa bahwa yang paling bisa survive adalah penyanyi yang bisa tulis lagu sendiri. Kenapa tuh? Menurut lo begitu? Ya, nggak ada. Menurut gua nggak akan ada kesulitan di masa depan ya. Ya terkait dengan ekosistem musik, dengan banyak kebijakan musik yang hari ini juga lagi kusut-kusutnya gitu ya. Kayaknya kalau kita bawain lagu sendiri dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu sendiri, kayaknya akan jauh lebih memudahkan kita gitu, dan ya jadi berkat buat kita juga kan gitu. Tapi biasanya apa sih yang jadi kendala untuk seorang penyanyi nggak mau nulis lagunya sendiri menurut lo?
yang lo perhatikan di lapangan? Pasti langsung buru-buru nyari songwriter aja deh gitu yang udah. Karena nyanyi itu kan sebuah talent ya. Menurut gue juga menulis lagu adalah sebuah talent yang berbeda lagi gitu. Jadi memang ujung-ujungnya itu talent yang harus kita syukuri karena nggak semua penyanyi bisa nulis lagu. Ya, dan nggak harus juga gitu ya. Nggak berarti dia salah. Nggak berarti dia salah kan nggak memaksakan kapasitas kan juga jadi makan waktu kan. Ya. Tapi memang terkadang banyak anak-anak muda yang nggak menyadari kapasitasnya karena mungkin mereka nggak mau buang banyak waktu lebih lama gitu. Kalau kayak gue bisa dibilang kalau mungkin Mas Pongki misalnya dia memang benar-benar lahir sebagai pencipta lagu yang memang sudah dengan talenta yang begitu luar biasa. Kalau gue nih juga bisa dibilang belajar. Lu belajar? Belajar nulis lagu belajar nulis lagu yang enaken kalau kata orang Sunda. Beda loh, kalau belajar nulis lagu tulis mungkin belajar aja. Belajar menulis lagu dengan intuisi yang benar gitu. Gimana tuh? Gimana menjelaskan agak sulit. Jadi gini, gue mereveal bahwa diri gue bisa menulis lagu itu dengan perjalanan yang cukup lama gitu. Oke. Akhirnya gue menemukan, gini tuh nulis lagu yang kalau nulis lirik, cuma sekedar produce lirik, produce notasi gitu mungkin semua orang bisa ya. Tapi lagu untuk menjadi sebuah hits ini kan ada formula-formula yang sebenarnya juga nggak bisa diformulakan juga gitu ya. Itu intuisi sifatnya ya. Itu baru aku bilang. Nah itu. Formula tapi belum tentu nembak kan. Nggak taunya udah semua dilakukan, kok nggak naik juga. Nah gitu. Jadi gue menemukan itu di sebuah perjalanan yang panjang. Jadi nggak tiba-tiba gue nulis lagu langsung jadi hits itu nggak. Kak, gue tuh keluar dari Pasto sampai pernah ada momen setelah menikah itu ya, gue nggak bisa makan. Itu nanti kita cerita ya. Sebelum Tanya Hati gue udah tulis lagu sekitar mungkin ya hampir ratusan gitu. Tapi berarti bang lagu lu banyak dong ya? Lumayan dulu ya. Lu simpen? Simpen dong, itu harta loh. Iya. Kita nggak tahu kapan dia jadi soalnya. Lumayan banget. Jadi yang ternyata yang jadi Tanya Hati gitu. Dan makin kesini gue juga makin belajar ternyata memang ada hal-hal di dalam menulis lagu yang memang harus diakui bahwa intuisi itu hikmat menurut gue ya. Hikmat, intuisi itu hikmat. Lu Oke, kalau kita udah bicara hikmat nih, kita udah masuk ke dunia spiritual ya. Maksudnya spiritually bukan woo-woo, tapi ketika Tuhan menganugerahkan kepada lo, ya. Dan itu kan ada momennya, ada flow-nya. Kalau lewat lo nggak denger, ya udah lewat. Berarti nunggu the next clue kan gitu. Sampai situ kita akur ya. Lu lebih ke yang hearing, boleh? Yang hearing atau lo knowing? Atau lu seeing, lu dikasih lihat, lalu oke, Rian tulis ini. Atau feeling, this is the feeling Rian, tuangkan dalam lagu. Nah itu, seeing, feeling, knowing, atau yang hearing. Karena hearing kadang-kadang bisa lo tiba-tiba, ini nada dari mana ya? Cepet-cepet deh, nah, pasti cepet-cepet kita rekam di voice note dong. Kalau itu berhubungan sama hearing ya. Atau seeing, Tuhan kasih lo lihat sesuatu yang like, I need to write about this. Gue orang yang senang berpikir, entah itu overthinking atau overdreaming. Sekeren-kerennya orang, semapan-mapannya orang, ketika dia hidup sendiri itu pasti ada rasa kesepian ternyata. Saya baru rilis album judulnya 40. Aku mau nanya sekarang soal Pasto. Pasto itu sebenarnya berawal dengan nama Antero Black. 2002 akhir kita ketemu Glenn. Kalian keluar dari Antero bagus, ikut gua aja.